Halo Sobat Easy Stock, hari ini kita ingin memilih saham-saham sektor energi, spesifiknya subsektor batubara. Kalau kita lihat harga batubara pasar global itu naik ya, itu terakhir itu naik ke di atas 400 itu. Ya, artinya kita bagaimana mencari bagaimana ada nggak alat yang bisa membuat kita secara efektif memilih saham-saham yang bergerak di bidang subsektor batubara, mungkin khususnya yang punya konsesi dan yang masih murah harganya menurut valuasi analisa fundamental ya gitu. Jadi atau yang volume perdagangannya katakan 1 juta lembar per hari gitu. Nah itu kita sudah memiliki alat sebetulnya atau aplikasi yang disebut Easy Stock. Nah Easy Stock itu bisa diperoleh di Google Play Store ya sebetulnya ya. Bisa diperoleh di Google Play Store. Ininya Easy Stock di sini, Easy Stock. Oke, nah ini bisa Anda akses, download dulu, dan ini tampilannya seperti ini. Tapi sebelum kita ke sini, Easy Stock itu apa gitu? Easy Stock adalah Easy Stock adalah suatu aplikasi menghitung nilai wajar semua saham yang ada di bursa, itu yang mengacu kepada formulasinya dari buku Security Analysis karangannya Benjamin Graham dan Intelligent Investor. Dua buku ini pegangannya Warren Buffett dalam menentukan saham itu under value atau over value. Nah ini memang murni number ya, murni kuantitatif gitu ya. Sedangkan Warren Buffett itu 15%-nya dia menggunakan analisa fundamental yang kualitatif yaitu seperti manajemen, organisasi, sistem dan lain sebagainya. Nah, aplikasi Easy Stock ini itu menampilkan seperti ini. Nah, kita klik bendera Indonesia. Nah, ini seperti ini. Coba ini membacanya begini nih. Kayak Astra Argo Lestari ya. Harganya 9.325. Tetapi valuasinya bisa mencapai 10.000 tertingginya. Berarti dia ada upside 8%. Sedangkan nilai wajar terendahnya itu malah bisa turun gitu sampai 6.600 lah gitu. Oke, kita akan memilih secara efektif saham-saham subsektor energi ya. Anda harus masuk ke best selection di sini. Nah, ini best selection. Nah, kita lihat dulu di sini energi. Energi kita mau pilih coal production. Nah, coal production kita mau pilih yang under value. Oke. Klik. Nah, ini ada nih beberapa saham yang under value. Indika Energy, Dian Swastika, ITMG, Adaro, M-Coal. Nah, ini lumayan banyak nih. Nah, sekarang kita maunya kita narrow down lagi, kita persempit lagi adalah saham-saham yang memiliki atau yang bertransaksi katakan 1 juta lembar saham. Caranya gimana? Ini aplikasi ini ada 2 fungsi. Satu yang menunjukkan semuanya, ketiga di filter. Nah, filter ini banyak parameter yang Anda bisa adjust di sini ya. Nah, ini saya langsung aja pilih satu, ini saham yang 1 juta lembar saham trading volumenya. Oke. Nah, di sini ada Indika Energy, ITMG, Adro, PTBA, Harum, KKGI, BSSR, IATA, dan Toba. Oke. Coba kita lihat ya, Indika Energy. Ini
kalau kita baca begini, harganya 2.740, nilai wajarnya bisa naik sampai 8.400, artinya 3 kali lipat ini bisa. Nah, kini laporan keuangannya udah laporan semester ya. 2022 kita lihat mulai dari atas ya, revenue growth-nya itu 2,5%. Which is kalau dilihat dari kenaikan harga batu bara, ini sebetulnya pertumbuhan 2,5% itu ya konservatif sebetulnya, tapi udah menghasilkan upside yang luar biasa sampai 3 kali lipat. Nah, sekarang kita lihat financial ratio-nya. Artinya gini, kita tidak bisa melihat dari sisi hanya nilai wajar aja, tapi untuk dia sustainability-nya ke depan, daya tahan ke depannya kan kita lihat dari financial ratio. Salah satunya adalah return on equity. Di situ return on equity hampir 20%. Kalau ini setengah semester, kalau full year-nya itu kan bisa 40% kurang, which is sangat bagus gitu. Profit margin-nya juga sekitar hampir 12%. Ya, untuk barang komoditas sebetulnya ini bagus ini. Debt to equity-nya memang agak besar ya, 2,4 gitu ya. Nah, working capital-nya bagus gitu. Oke, kita lihat lagi apalagi nih. ITMG harganya sampai 2 kali lipat, itu 4 kali lipat. Nah, kita lihat di sini nih laporan masih Q1 ya. Nah, laporan keuangan financial ratio itu 17%. Kalau dia full year itu ya bisa di atas 70%, bagus sekali. Debt to equity-nya konservatif, bagus. Profit margin-nya tinggi, 33%. Dan working capital juga bagus. Oke. Kita lihat lagi Adaro di sini revenue growth-nya 4,5%, which is masih wajar ya, nggak terlalu optimis. Dan itu nilai wajarnya bisa mencapai 7.000, ya kan? Sekarang masih posisi 3.000. Nah, kita lihat return on equity-nya itu 8,96%. 9%. Kalau 9% dibikin full year kan berarti 9 kali 4 ya, berarti 36%. Dia punya profit margin 36%. Working capital 2,5. Ini sangat bagus ini saham ini. Oke, kita lihat lagi apalagi. PTBA 2 kali lipat juga nih. PTBA pertumbuhannya masih wajar 5%. Nah, ini nilai wajarnya bisa mencapai 2 kali lipat harga sekarang. Nah, ini kan masih Q1 ya. Sekarang kalau return on equity-nya 8,6, artinya dia bisa mencapai full year-nya ROE bisa 35% gitu. Profit margin-nya bagus 28, debt to equity 0,47, working capital juga bagus. Oke, kita lihat lagi Harum. Dia bisa sampai 80% ini, tuh kan. Ini kan coba lihat di sini ya. Harum Energy, oke. Nah, kita lihat ini rasionya bisa sampai 2 kali lipat ini. Upside-nya. Sekarang kita lihat financial ratio. Financial ratio ini udah satu semester ini 40% loh ini. Marginnya 48%. Ini luar biasa sebetulnya saham ini. Gitu ya. Debt equity-nya rendah. Working capital-nya bagus. Itu Harum ya. Ada satu lagi KKGI. Growth-nya 1,5%, which is konservatif. Nah, ini upside-nya kalau kita lihat di sini, upside-nya KKGI berapa tadi? 33 sampai 45. Ini dengan pertumbuhan 1,5% loh. Nah, kita lihat return on equity 6,5. Kalau dia di full year berarti bisa 25% lebih, bagus. Marginnya juga bagus, 16,33.
debt to equity-nya bagus, working capital-nya bagus. Oke, setelah ke KGI kita lihat lagi BSSR 24 sampai 28 ya upside-nya. Nah, ini pertumbuhannya udah 5,4%, udah wajar lah nih, udah tinggi gitu. Dengan kondisi Q1 ya. Return on equity-nya 9%, berarti dia bisa sampai ke 34% lah ROE tahunannya gitu. Debt to equity-nya bagus, di bawah 1, di bawah setengah malahan. Profit margin-nya bagus, working capital-nya bagus. Ini BSSR ya. Coba kita lihat lagi sampai IATA. Nah, IATA ini ya memang ada upside-nya ya, dari 140 ke 145, tapi nggak besar. Coba berapa tadi IATA? IATA 18% sih tipis ya. Coba 18%, growth-nya berapa IATA? Growth-nya 3%. Oke. Kapitalisasinya kecil dia, cuma 1,5 triliun. Return on equity-nya, nah ini equity-nya negatif nih ya. Ingat, equity debt to equity-nya juga gede banget ini. Meskipun marginnya bagus dia. Price earning working capital-nya kurang dari 1. Ini IATA kurang bagus sih, tapi mungkin Anda yang bertanya, kok pertumbuhannya 2,9 mestinya bisa 4 atau 5% atau bahkan ke 6. Nah, kita harus masuk ke fasilitas forecast simulator. Anda klik di sini, Anda rubah di sini 5%, dia akan rubah menjadi 204. Ya, ini bisa Anda gunakan ya kalau Anda download Easy Stock. Oke, kita lihat lagi. Nah, habis IATA apa? Toba 11% cuma. Nah, pertumbuhannya udah 5%, udah lumayan nih. Kalau kita lihat return on equity 18,5 untuk full year ya. Oke, debt to equity-nya tinggi dia, di atas 1,5. Profit marginnya sebetulnya masih oke, di atas rata-rata ya. Working capital juga bagus. Cuma di sini kalau khusus untuk Toba TBS Energi, ini Anda lihat net current assetnya 2,8. Kalau dia nutup utang jangka pendek, dia masih ada surplus working capital sekitar 1 triliun ya. Tetapi dia tidak bisa menutup utang jangka panjang yang 5,5 triliun ya, berarti kan defisitnya, neracanya akan 4,5 triliun defisit. Oke, jadi para sobat Easy Stock, di sini caranya Anda untuk memilah-milih ya di sini. Nah, ini return on asset ada dan lain sebagainya. Ini boleh nih profit marginnya misalnya Anda di atas 0 lah. Oke, profit margin, terus ROE-nya saya mau katakan di 3%, coba. Nggak semuanya, tadi ada yang nggak muncul ya. Coba kita lihat lagi ROE-nya kita apalagi profit marginnya, debt to equity-nya saya mau 1 ya. Kalau di atas 1 saya nggak mau. Berapa? Cuma 2 sebetulnya Indi. Coba ya, kita debt to equity-nya memang jangan level 1 nih. Oke. Nah, ini ada beberapa yang muncul. Oke, tadi IATA nggak muncul di sini. Jadi ini udah terseleksi alat ini. Jadi para sobat Easy Stock, andaikan Anda ingin diberikan alat yang memudahkan Anda untuk memilih secara efektif, Anda bisa download di Google Play Store. Oke, kita jumpa lagi dengan kesempatan.